Oh Tuhan, memakan seluruh apa yang menjadi rencanamu di zaman ini. Memakan setiap firman-Mu, apa yang sudah Engkau katakan di zaman-zaman sebelumnya akan zaman ini. Oh Tuhan, oh kami bersyukur sebagai orang-orang yang Kau tetapkan untuk menggenapkan iman yang sempurna di zaman ini. Tuhan, untuk melihat yang sempurna, maka akan masuk kepada pengujian. Orang sering senang dan cenderung terlihat sebagai orang Kristen di saat-saat mereka sekedar diperhadapkan kepada suatu hal-hal yang intelektual ataupun yang sifatnya masih dalam hal etika moral. Mereka masih berpikir itu mereka senang dan lain sebagainya. Tapi ketika diperhadapkan dengan kedalaman, ketika diperhadapkan dengan keaslian, sesungguhnya seperti apa dulu Yesus Kristus menderita dan ditolak bahkan harus dibunuh. Oh Tuhan, maka banyak orang yang menolak keadaan itu, terutama di hari-hari ini, yang berkata sebagai Kristen ketika diperhadapkan dengan oh Tuhan peristiwa-peristiwa ini, mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, mereka memilih hal-hal yang lebih mudah. Tuhan, tapi orang-orang kudus-Mu, Ibrani 11 ayat 40, oh di mana kami sekelompok orang di muka bumi ini sedang dinanti oleh saudara-saudari kami yang sedang ada di Firdaus. Karena mereka harus dikosongkan dari sana. Oh dan apa yang mengosongkan mereka adalah iman yang sempurna di hari-hari ini. Yang diekspresikan oleh sekelompok orang di muka bumi ini. Yang menerima pesan akhir zaman di zaman ini. Pesan seorang nabi yang adalah pesan Kristus, anak manusia, untuk menyatakan kasih karunia, mengeluarkan orang-orang dari zaman kegelapan ini. Oh, dari sistem dibuatan pikiran manusia, dari suatu rancangan siasat si jahat. Itulah makanya Tuhan turun di zaman ini dengan firman, dengan gulungan kitab yang terbuka di tangan kanannya. Dan yang sudah menjadi sejarah bagi kami. Tetapi sekarang menjadi tindakan melalui ayat 8 sampai 11. Oh Tuhan, kiranya hari ini Engkau urapi kami sama hamba-Mu untuk boleh terus masih mengkoneksikan firman-Mu oleh pewahyuan untuk kami bisa melihat Tuhan kehendak-Mu, dan kami harus menempatkan diri kami oleh dorongan kuasa roh pewahyuan di dalam rencana kehendak-Mu. Dan oleh iman kami percaya kami biji mata-Mu. Oleh iman kami percaya kami ada di bawah kepak sayap-Mu. Oh Engkaulah Mama Raja Wali kami. Engkaulah yang melindungi dan melingkupi kami. Oh Engkau tidak akan membiarkan siapapun untuk mengambil milik kepunyaan-Mu. Karena kami Tuhan, oleh iman kami percaya untuk menggenapkan Tuhan yang masih hidup akan diubahkan. Tuhan, oleh iman yang sempurna, oleh pendengaran akan firman yang tersingkap di zaman ini. Kasih Bapa, berkatilah kami semua, berkati hamba-Mu, pakai kami Tuhan, berkati kami Bapa, seperti firman-Mu berkata di Wahyu pasal 1 ayat 3 itu, berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, dan yang melakukan nubuatan-nubuatan yang adalah perkataan-perkataan Tuhan yang tidak bisa gagal. Oh Bapa, kami percaya Engkau akan menuntun kami. Tuhan, kuduskan kami Bapa, layakkan kami, basuh kami terus dengan air pembasuhan, air pentahiran itu, firman-Mu, darah-Mu yang kudus tidak akan pernah habisnya untuk membasuh hidup kami. Hidup-Mu Tuhan, Roh Kudus adalah kekal. Dia akan mampu dan terus mau membasuh kami. Asal kami mau merendahkan hati untuk menerima, memakan firman yang tersingkap di zaman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan mengajari kami seperti anak-Mu Tuhan. Seperti seorang Bapa mengajari anak-anaknya, begitulah Engkau Bapa mengajari kami. Mengajar-ajar kami terus Tuhan. Dan di dalam suatu kondisi perlindungan kuasa roh Tuhan.
Dan kami berkeliling sekeliling firman-Mu. Kiranya Engkau membagi-bagikan tubuh-Mu. Kiranya Engkau memecah-mecahkan roti itu. Oh Tuhan, supaya kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Kami menyerahkan firman-Mu dan penyampaian pesan-Mu ini. Oh, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan duduk terlebih dahulu. Haleluya. Syukur bagi Tuhan, amin. Kita adalah orang-orang yang terus diberkati, yang dipredestinasi untuk menerima berkat-berkat akhir zaman. Amin. Haleluya. Yang adalah firman pada zamannya. Haleluya. Roh Kudus yang datang lewat seorang nabi. Dan dia adalah William Marion Branham. Amin. Sebagai bejana, sebagai utusan, sebagai seorang yang sederhana, yang selalu merendahkan hati di hadapan panggilan Tuhan. Itulah nabi kita, itulah saudara kita, amin. Itulah juga Bapa rohani kita, amin. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Haleluya. Di dalam haleluya pelayanan yang mulia dalam William Marion Branham. Yesus Kristuslah segalanya. Amin. Bukan manusia yang kita agungkan. Tapi Tuhan Yesuslah, Roh Kuduslah yang kita agungkan. Namun itu diekspresikan di dalam hidup utusan. Amin. Dalam hidup bejananya. Haleluya. Karena Tuhan sudah berkata, aku akan mengutus rohku kepadamu. Ya, Tuhan Yesus sudah pernah berkata bernubuat kepada para rasul. Amin. Haleluya. Bagaimana caranya Roh Kudus akan datang jika Injil diberitakan? Pergilah ke seluruh bumi. Amin. Ajarlah mereka. Dan untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Dan dikatakan baptislah mereka. Kemudian di nats-nats lain Tuhan berkata di pasal ke-16 juga Anda bisa melihat di sana. Amin. Supaya di ayat yang 17 semua umat Tuhan di setiap zaman satu. Supaya setiap umat Tuhan di setiap zaman menjadi satu. Maka Tuhan berkata, aku akan memberikan Roh Kudusku. Aku akan mengutus rohku kepadamu. Engkau tidak akan kutinggalkan. Amin. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Setiap benih Allah di setiap zaman. Apalagi di akhir zaman ini. Karena akhir zaman diperlihatkan kepada Daniel. Akhir zaman perlihatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Jadi kalau Tuhan sudah memperlihatkan akhir zaman kepada Daniel, kepada Yohanes di Pulau Patmos, maka Roh Kudus akan hadir juga sampai akhir zaman. Untuk apa? Untuk menyatukan umat Tuhan di akhir zaman. Untuk apa? Untuk membuat umat Tuhan tidak yatim piatu. Tidak sendirian. Kalau sendirian, tidak punya siapa-siapa, maka hidupnya itu sedih. Anda sudah lihat bagaimana orang-orang yang yatim piatu. Amin. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan tidak ada lagi keluarganya yang peduli kepadanya. Maka dia akan menjadi peminta-minta. Dia akan mengemis. Anda paham itu? Dia hidupnya sangat susah. Dan dia bisa kedinginan di pinggir jalan. Dan si jahat akan selalu mencoba mau mengakhiri hidup manusia yang seperti ini. Dan dia tidak punya perlindungan apa-apa selain mampu bertahan hidup. Amin. Nah, Tuhan tidak membiarkan kita seperti itu. Makanya Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman.
Amin. Karena Tuhan sudah perlihatkan, haleluya, di perjanjian lama dan di perjanjian baru, bahwa Tuhan akan tampil di akhir zaman. Karena di akhir zaman, dia memiliki benih. Dia memiliki umat. Amin. Di akhir zaman. Dan Tuhan tahu tantangan seperti apa di akhir zaman. Di masa-masa dunia yang sangat intelektual ini. Ya, di masa-masa dunia yang sangat intelektual dengan segala sains, dengan segala hal-hal yang semakin canggih. Sehingga mengakses orang untuk memiliki kemudahan demi kemudahan. Ya, lihat, apakah Tuhan akan membiarkan umatnya tersesat? Apakah Tuhan akan membiarkan umatnya dikuasai, dikalahkan oleh zaman ini? Tidak. Amin. Itu karena Tuhan sudah lihat dan Tuhan tahu bagaimana cara Tuhan untuk membuat kita, haleluya, mampu menang melawan, mengatasi intelektual, kecanggihan zaman ini, kesesatan zaman ini. Yaitu dengan pembukaan ketujuh meterai. Yaitu dengan Tuhan harus turun sendiri dengan gulungan kitab yang terbuka. Apa itu? Pikiran Kristus sendiri. Apa itu? Firman pada zamannya. Amin. Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Sementara intelektual kecanggihan seluruh dunia ini adalah hanya sekedar untuk mencapai itu. Hanya sekedar untuk mencapai soal makan dan minum, soal masalah pakaian dan lihat hidup yang nyaman. Tapi Tuhan katakan manusia hidup bukan dari hal itu saja. Mereka setinggi apapun jabatannya, pandainya dia, ujung-ujungnya hanya ke soal hal itu saja itu. Paham? Soal masalah kenyamanan hidup saja itu akhirnya. Roti, makanan, dan pakaian dan lain sebagainya. Yang tidak cukup, yang tidak puas. Selalu ingin berganti-ganti. Amin. Selalu ingin lebih baik. Tidak salah berganti-ganti. Amin. Tetapi itu bukan menjadi berhala. Kemudian dia ingin lebih bagus. Kalau orang punya, dia ingin lebih hebat dari orang punya. Olah kohoroboi, bahasa Bataknya seperti itu. Hanya kamu rupanya yang bisa. Sehingga dia melakukan segala cara untuk menyaingi orang lain itu. Amin. Persaingan. Lewat intelektual, lewat kepandaian itu semuanya. Lewat kemudahan-kemudahan itu semua. Dan itu sangat menyesatkan manusia di zaman ini. Dan apakah Tuhan akan membiarkan umatnya masuk di dalam penyesatan itu? Tidak. Tuhan akan memberikan standar bagi umatnya. Amin. Untuk melawan intelektual, sains, kepandaian dunia ini, untuk kesenangan dunia ini. Amin. Tuhan menurunkan sebuah standar atau mencurahkan, menyatakan suatu standar, yaitu firman pada zamannya. Karena dia berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi hikmat Allah sang berperang. Amin. Yang ada di dalam Anda, umat, sekelompok orang di dunia ini yang dipredestinasi melawan intelektual dunia ini. Amin. Hikmat Tuhan, yaitu firman pada zamannya. Haleluya. Diberikan kepada saudara dan saya untuk melawan intelektual dunia ini. Untuk melawan ilmu pengetahuan di dunia ini. Untuk melawan sains. Amin. Untuk melawan mereka-mereka yang menewakan kemampuan dan kebolehan mereka. Tuhan menyatakan firman-Nya. Dan itulah hal yang besar. Ketika Tuhan menyatakan Kejadian sampai Wahyu. Ketika Tuhan menyatakan yang sudah, sedang, dan yang akan datang. Karena tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Di sini hanya bagaimana orang Kristen itu akhirnya miskin karena mereka
tidak tahu apa-apa di dalam nats-nats kitab suci sesuai yang datang dari Tuhan, apa yang sudah, sedang dan akan datang. Sehingga ketika seseorang seperti tadi saya katakan, dia sudah miskin, dia sudah yatim piatu, maka hidup orang ini mudah terkalahkan. Amin. Haleluya. Maka Tuhan tidak membiarkan itu. Amin. Kepada umatnya, terutama di akhir zaman. Maka Tuhan memberikan seluruh kekayaannya. Tuhan memberikan hikmatnya. Tuhan memberikan hal-hal yang sudah, sedang, dan yang akan terjadi kepada umatnya. Sehingga mereka tahu semua apa yang sedang dan akan Tuhan lakukan. Dan itulah yang membuat dia menjadi kaya. Amin. Itulah yang membuat dia tak terkalahkan. Tak dapat ditipu oleh zaman ini. Karena dia mengetahui rancangan-rancangan Tuhan. Dan juga dia mengetahui rancangan-rancangan setan. Jadi sehingga dia dapat menaklukkan kekuatan sepak terjang si jahat. Amin. Haleluya. Itulah umat Tuhan. Itulah janji Tuhan. Dan itulah untuk orang-orang kudus di akhir zaman. Itulah untuk orang-orang kudus di akhir zaman. Bahwa pikirkanlah terus janji itu. Amin. Pikirkanlah terus suatu kenyataan. Di mana Anda adalah seperti biji matanya. Di mana Anda tidak akan dibiarkan yatim piatu. Di mana Anda adalah seperti anak Raja Wali. Di mana Anda ada aman di bawah kepak sayap Raja Wali itu. Haleluya. Dan Anda akan diajar untuk terbang tinggi. Bukan hanya terus menjadi anak. Tapi Anda akan terus diberi makan sehingga Anda akan menjadi dewasa. Di mana Anda akan menjadi sama seperti Mama Raja Wali itu. Menjadi sama seperti Tuhan. Haleluya. Lihat, jadi kalau Tuhan, Bapa itu Tuhan, maka lihat, anak-anaknya pun dibuat menjadi seperti itu, seperti Tuhan. Haleluya. Di zaman-zaman yang perjanjian lama, kalau firman datang kepada seseorang, maka dia dikatakan nabi, maka orang ini dikatakan juga sama sudah seperti Tuhan. Kenapa seperti itu? Sama seperti Tuhan berkata jadi, maka nabi ini berkata jadi. Bukankah dia menjadi sama seperti Tuhan? Walaupun nabi itu bukan Tuhan yang T besar. Atau Tuhan yang maha besar, bukan. Tapi Tuhan yang tak terlihat itu sudah menjadi ada dilihat melalui manusia yang dipilih oleh Tuhan itu, yaitu nabi. Dan Yesus pernah mengatakan itu kepada Farisi dan Saduki. Haleluya. Maka lihat, demi firman datang kepada seseorang, bukankah Tuhan harus memilih seorang nabi? Bukankah Tuhan harus memilih seorang utusan? Haleluya. Untuk supaya Tuhan kembali diekspresikan. Untuk supaya anak-anak Tuhan kembali diekspresikan, tidak menjadi yatim piatu. Amin. Untuk diekspresikan Tuhan ada menyertai. Haleluya. Ya, dia tidak miskin tapi dia kaya. Kaya apa? Kaya hikmat. Apa itu? Pikiran Allah. Apa itu? Firman Allah. Sehingga kelak mengucapkan maka jadi. Apakah Anda akan dibawa sampai kepada kondisi itu? Ya. Amin. Haleluya. Umat Tuhan harus dibawa, terutama di akhir zaman. Harus dibawa kepada suatu kondisi realita yang sesungguhnya. Amin. Mengucapkan maka jadi. Sesudah Anda, haleluya, dibawa pada suatu kondisi, dilahirkan kembali. Amin. Haleluya. Kemudian Anda menjalani seluruhnya proses-proses oleh firman Allah. Sampai Anda akan kepada pengadopsian. Ya, Anda akan seperti
Matius 17. Amin. Di mana haleluya. Di mana peristiwa gunung transfigurasi. Ketika Tuhan Yesus membawa 3 muridnya itu, amin. Haleluya. Kemudian tiba-tiba awan melingkupi Yesus Kristus dan tampil Musa dan Elia. Dan kemudian suara dari sorga, dari kondisi hadirat Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi. Lihat, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Haleluya. Dengarkanlah dia. Lihat. Jadi siapapun itu, siapapun yang terlihat maupun yang tak terlihat, amin. Haleluya. Harus mendengarkan firman Allah. Yang terlihat dan yang tak terlihat harus mengakui, harus mendengarkan Yesus Kristus. Jika Anda dan saya datang dari Yesus Kristus, kondisi ini akan diulang kembali. Amin. Realita ini akan terulang kembali. Di mana? Di akhir zaman. Amin. Karena kitalah gereja di akhir zaman. Pengekspresian orang-orang kudus yang tampil, yang dipredestinasi, mampu menerima firman pada zamannya. Mampu menerima pekerjaan Tuhan pada zamannya. Karena orang-orang akan diselamatkan ketika orang-orang mampu menerima pekerjaan Tuhan di setiap zaman. Mampu menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Itulah yang bisa menyelamatkan. Bukan pekerjaan Tuhan di masa lampau. Tapi pada hari ini. Atau pada zaman ini. Karena firman itu baru setiap hari. Firman itu diberikan ada di setiap zaman. Karena untuk tantangan di zaman itu, bagi lepasnya orang-orangnya Tuhan di zaman tersebut, maka harus oleh urapan sesuai yang ditentukan untuk zaman itu, amin, untuk melawan tantangan di zaman itu. Haleluya. Maka itu harus pekerjaan roh. Itu tidak bisa pekerjaan manusia. Itulah yang bisa menyelamatkan. Dan itulah kondisi kita hari-hari ini. Kita diselamatkan bukan karena Anda hafal 10 hukum Taurat. No way. Itu hanya membawa Anda hanya pada orang baik. Kalau Anda hafal-hafal itu akan menjadikan Anda hanya menjadi orang yang baik. Orang yang alim. Alim bisa saja mengguluh. Amen. Haleluya. Lihat, karena firman itu yang Anda hafal tentang contoh jangan membunuh. Amin. Haleluya. Tidak bisa hanya dengan itu mampu menyelamatkan Anda di zaman ini. Karena soal masalah jangan membunuh, pemerintah pun sudah tahu cara menyelesaikan atau menghindarkan orang dari tindakan ini. Anda paham? Ya, suatu tindakan-tindakan pemerintah. Ya. Dengan cara kalau membunuh, akan dipenjara. Biar cuma membunuh. Bukan orang takut kepada Tuhan, kenapa orang tidak membunuh? Anda mengerti apa yang saya maksudkan? Itulah makanya firman Tuhan tentang jangan membunuh, haleluya, tidak cukup membuat orang bisa diselamatkan di zaman ini. Amin. Karena ketika orang tahu firman Allah tentang jangan membunuh, bukan karena dia takut Tuhan, tapi karena takut di penjara. Dan jangan mencuri, ini dan itu, ini dan itu. Tidak, karena itu sudah menjadi bagian seperti bagian hukum-hukum di suatu pemerintahan. Bukan lagi takut kepada Tuhan. Bukan itu datang lagi ke hatinya karena perkataan firman. Tetapi oleh karena polisi yang berbaju seragam dengan bedilnya. Amin. Manusia sudah lebih takut kepada mereka.
daripada kepada firman Allah itu sendiri. Asa puluh hari BG ya, Mak. Apa puang? Terpaksa. Amin. Haleluya. Sudah menjadi seperti itu pemandangan. Tetapi lihat, apakah Tuhan akan membiarkan kita takut kepada yang lain selain kepada Tuhan? Tidak akan Tuhan biarkan. Karena Tuhan tahu, walaupun firman-Nya itu sudah seperti hukum-hukum, kelihatannya di dalam suatu pemerintahan, tidak bisa menyelamatkan umat-Nya. Tidak bisa menyelamatkan kita di zaman ini dengan itu. Karena ada suatu penyesatan yang hebat. Ini bukan masalah kita lagi mau menghadapi hal-hal yang sifatnya soal masalah mencuri, soal masalah membunuh dan lain sebagainya di hari-hari ini. Amin. Ini adalah sesuatu yang tak terlihat yang sekarang banyak terjadi. Di mana-mana terjadi kematian. Ya. Dan orang sedang dibawa kepada suatu rasa takut yang berlebihan, yang bukan kepada Tuhan. Amin. Lewat kondisi-kondisi di zaman ini. Apakah Tuhan akan membiarkan umatnya masuk di dalam kondisi itu? Tidak, Tuhan harus melepaskannya. Dengan apa? Hanya dengan Dia harus turun sendiri. Dengan firman harus datang untuk zamannya. Untuk orang-orang yang ditentukannya. Melampaui. Haleluya. Hal-hal yang sudah pernah terjadi. Amin. Harus ada pembukaan firman. Harus ada penyingkapan. Harus ada pewahyuan. Di setiap zaman, terutama di zaman ini. Untuk dapat melihat bahwa kita akan mampu diluputkan oleh Tuhan. Amin. Dari tekanan, dari penindasan sistem yang masif. Yang bekerja secara kasat mata. Tak nampak oleh mata manusia. Tapi sedang bekerja begitu hebat. Dan ingin menyeret semua manusia ini ke dalam kuasanya. Apakah Tuhan akan membiarkannya? Tidak. Tuhan punya cara. Tuhan punya firman-Nya. Karena cara Tuhan hanya selalu melalui firman-Nya. Tuhan punya cara. Tuhan punya firman-Nya. Amin. Dan siapa yang menerima firman-Nya? Bukan firman yang kemarin. Saya berikan suatu contoh tentang pakaian. Di Alkitab dikatakan kirbat. Amin. Kirbat yang lama tidak bisa menampung anggur yang baru. Jadi harus kirbat yang baru kepada anggur yang baru. Begitupun saudara dan saya. Amin. Anda diibaratkan juga seperti kirbat. Amin. Anda harus baru. Amin. Harus dibuat baru. Harus dilahirkan baru. Harus datang dari rencana Tuhan. Harus datang dari cara Tuhan. Apakah cara Tuhan tadi saya katakan? Firman-Nya. Firman-Nya lah cara Tuhan. Dan itu harus cara yang ditentukan pada zamannya. Amin. Haleluya. Maka lihat. Kalau saya turunkan lagi kepada pakaian. Pakaian saya. Kalau pakaian saya ini sudah robek-robek dan tipis, walaupun sama-sama dikatakan pakaian atau tetap dikatakan pakaian, lihat, namun itu tidak lagi begitu bermanfaat bagi saya. Apalagi kalau saya menghadapi contoh di daerah dingin, yaitu hujan, angin kencang, dingin. Maka pakaian saya yang sudah tipis dan robek-robek, tidak ada gunanya saya pakai itu pada kondisi itu. Anda paham? Ya. Walaupun itu bisa saya pakai waktu jam 11 siang sampai jam 2 siang. Mungkin ada gunanya saya pakai. Tetapi kalau sudah
5 ataupun jam 6 ataupun seterusnya, saya tidak bisa pakai itu lagi. Anda paham? Jadi itu melihat, itu menunjukkan menurut waktu itu, menurut zaman, menurut bagaimana itu diperlukan pada zamannya. Amin. Makanya saya katakan seperti tetap firman Allah. Seperti dikatakan jangan mencuri. Tetap firman Allah. Apakah itu firman Allah sampai hari ini? Ya. Sampai hari ini tetap firman Allah. Haleluya. Namun lihat, itu adalah bagian daripada hukum Taurat. Tapi apakah hanya orang mengetahui firman Allah? Hanya mengetahui hukum 10 hukum Taurat. Hanya mengetahui, lihat. Dia bisa dapat diselamatkan di zaman ini? Tidak bisa. Anda paham itu? Karena lihat, kondisi di zaman ini bukan ingin hanya menghadapi soal pencurian. Itu dia. Bukan hanya soal menghadapi pembunuhan. Di zaman ini, yaitu dengan cara manusia membunuh manusia. Dengan cara manusia mencuri milik manusia. Tidak. Di sini dibuat lebih menipu. Amin. Di zaman ini, setan merancangkan kejahatannya lebih menipu. Amin. Dosa begitu indah kelihatannya di zaman ini, sehingga dikagumi oleh umat manusia. Bukan lagi dosa soal masalah mencuri atau membunuh, berzina, tidak, yang oleh manusia, tidak lagi seperti itu. Penyesatan di zaman ini. Amin. Haleluya. Di sini adalah lebih kepada hal yang religius. Di sini penyesatannya adalah kepada hal yang agamawi. Amin. Kepada hal yang bentuk katanya rohani. Iblis sudah bekerja lewat cara-cara ini. Amin. Sehingga sangat menipu. Sehingga sangat menyesatkan. Dan orang akan banyak tertipu. Berpikir kalau mereka sedang ada dalam pekerjaan atau caranya Tuhan. Ternyata itu pekerjaan manusia. Amin. Pekerjaan si jahat. Yang mencoba menipu, menyesatkan banyak orang. Jadi kalau tidak menerima keseluruhan firman, manusia di muka bumi ini akan tertipu. Amin. Orang-orang di muka bumi ini akan disesatkan. Itulah makanya harus Tuhan sendiri yang turun di zaman ini. Seperti di zaman-zaman sebelumnya. Amin. Untuk supaya menyingkapkan, bukan lagi sebagian. Tapi menyingkapkan seluruh firman-Nya. Supaya kita diberikan segalanya. Amin. Untuk dapat melawan penyesatan si jahat yang begitu menipu di zaman ini. Yang bekerja lewat agamawi ataupun hal-hal yang rohani. Amin. Haleluya. Bukan lagi soal hal-hal yang seperti dulu. Di mana itu terus nyata-nyata, yaitu dosa. Seperti mencuri, amin, membunuh dan lain sebagainya. Nyata-nyata itu langsung kelihatan adalah dosa. Tetapi di zaman ini, haleluya, di zaman ini, di mana itu dikatakan di Matius 7, amin, haleluya, bahwa orang-orang mengenal katanya Tuhan, beribadah katanya kepada Tuhan. Anda paham itu? Haleluya. Tetapi dikatakan Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Karena mereka melakukan kejahatan. Oh Tuhan, kami tidak mencuri Tuhan. Kami tidak membunuh Tuhan. Bahkan kami ini melakukan mujizat demi nama-Mu Tuhan. Kok bisa seperti itu sih Tuhan? Lihat. Apakah itu bukan sangat yang mengerikan? Ya, karena apa? Karena mereka berpikir dengan menerima
sebagian firman, mereka berpikir mereka akan diselamatkan. Tetapi mereka harus menerima firman pada zamannya. Mereka harus menerima seluruh firman pada zamannya. Dan karena tidak ada lagi zaman lain demi penyingkapan firman, karena berabad-abad firman itu sudah ditutup-tutupi, tidak ada lagi zaman abad yang berikutnya untuk menyingkapkannya selain abad atau zaman ini, maka Tuhan harus menyingkapkan seluruhnya. Amin. Tuhan harus menyingkapkan seluruhnya untuk supaya Anda memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan setan dengan kelicikannya yang bekerja begitu rupa dari hal-hal yang religius, dari hal-hal yang agamawi. Amin. Tetapi lihat, itu bukan Tuhan. Itu adalah pekerjaan si jahat melalui orang-orangnya, melalui sistem itu sendiri. Haleluya. Itulah makanya kita bisa akan menang. Yaitu dengan memiliki pewahyuan akan seluruh firman Allah di zaman ini. Ya. Yes. Karena iblis ingin membuat kita aman. Iblis ingin membuat kita berpikir kita aman. Ya, dengan lihat hanya mengetahui sebagian-sebagian firman itu. Coba, saya akan kasih contoh. Kalau saudara pergi ke suatu kota, katakanlah ke Medan. Oke? Katakanlah dulu ke Medan, tetapi ke suatu tempat di Medan itu, katakanlah ke Teladan. Amin. Kalau Anda tahu sebagian-sebagian jalan ke Teladan Medan, Anda akan tersesat. Amin. Anda akan muter-muter. Bahkan apalagi kalau Anda tidak tahu tanda-tanda jalan. Apalagi kalau Anda tidak tahu membaca. Amin. Haleluya. Artinya kalau Anda tidak punya penuntun, ya, maka Anda akan rugi. Rugi waktu dan lain sebagainya, rugi tenaga, rugi uang. Anda akan rugi dan Anda bisa saja ditangkap dan Anda bisa masuk penjara. Karena melawan peraturan di tengah jalan. Itu kalau tahu sebagian-sebagian. Itulah hal juga menuju kerajaan sorga. Itulah halnya menuju yaitu kehidupan yang kekal. Dibutuhkan Tuhan sendiri yang adalah guide. Dibutuhkan Tuhan sendiri yang adalah penuntun. Dia pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah guide. Dialah penuntun. Dialah yang tahu semuanya firman Tuhan itu. Maka dia adalah roh di zaman ini. Maka dia harus datang kepada seorang manusianya yang sudah ditentukannya. Kenapa Anda bisa katakan seperti itu sekarang? Karena Anda sudah memiliki manusianya itu. Yaitu utusannya. Yang Anda kenali manusianya Allah ini. Atau utusannya ini melalui tanda-tanda Allah. Yang adalah tanda-tanda Mesias ada pada orang ini. Ada pada pelayanannya. Sehingga Anda bisa berkata, dialah menjadi bejana di mana Tuhan sang guide saya. Amin. Di dalam bejananya, di dalam utusannya, memimpin saya kepada kehidupan yang kekal. Amin. Di mana dia mengetahui seluruh jalan-jalannya. Bukan sebagian-sebagian. Amin. Itulah kejadian sampai Wahyu. Itulah pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Untuk membawa kita kepada seluruh firman Allah. Supaya seluruh firman Allah sekarang ada. Amin. Di dalam rumahnya. Apakah rumahnya di akhir zaman? Mempelai wanita. Dan Anda adalah bagian daripada mempelai wanita. Suatu umat yang tampil di akhir zaman. Amin. Haleluya. Oleh Tuhan. Umat yang tanpa cacat kerut. Kenapa dikatakan
tanpa cacat kerut. Karena bukan lagi buatan manusia. Karena kalau masih buatan manusia, yaitu organisasi denominasi, itu pasti punya cacat kerut. Amin. Pasti punya cacat. Pasti ada. Amin. Haleluya. Sehingga itulah makanya dikatakan dia tidak sempurna. Tetapi kalau Allah yang membuatnya, pasti sempurna. Jadi setiap orang-orang di muka bumi ini, kalau datang di zaman ini kepada Tuhan, melalui cara yang Tuhan buat, amin, haleluya, bukan datang kepada Tuhan melalui caranya manusia, yaitu organisasi denominasi, maka mereka akan mengetahui seluruh firman Allah di zaman ini. Dan hanya itulah yang bisa membuat Anda menang melawan tipu daya setan di zaman ini, yaitu dengan mengetahui seluruh firman Allah di zaman ini. Anda mengenal Kristus yang tersingkap. Amin. Anda juga mengenal kedalaman setan. Dan sampai kemana setan itu akhirnya. Anda dibuat paham. Jadi siapakah yang akan bisa bertahan kepadamu? Di hadapanmu. Ketika Anda sudah memperoleh pewahyuan. Amin. Haleluya. Mengenai firman yang tersingkap. Untuk memberitahukan segalanya. Seluruhnya. Amin. Untuk dituliskan di dalam loh batu. Yaitu di dalam hati umatnya di akhir zaman. Sehingga lihat. Walaupun Anda tidak membawa Alkitab ini di tanganmu. Tetapi firman dapat dilihat dari hidupmu. Dan Anda penuh dengan pewahyuan firman Allah. Kejadian sampai wahyu di dalammu. Siapa yang bisa bertahan di hadapan? Ketika Anda dapat menerangkan isi hati Tuhan kepada banyak orang. Dan kerinduan Tuhan kepada orang tersebut. Amin. Haleluya. Maka iblis akan gemetar. Dan terlari. Terbirit-birit. Oh, karena sangkin dia malu. Amin. Haleluya. Dan dipermalukan. Oh, terpujilah Tuhan. Dan dia tidak bisa bertahan di situ. Anda pernah lihat orang yang malu? Apalagi dipermalukan? Oh, dia akan lari. Dan dia bisa saja menangis dan lari. Begitulah si jahat akan meninggalkanmu ketika Anda tahu seluruh perbuatan-perbuatannya. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan sejahat di dalam agamawi, di dalam hal-hal yang rohani, di dalam hal-hal yang religius. Amin. Yang sudah dikerjakannya selama berabad-abad. Dan di manakah sekarang lihat iblis itu mengerjakannya lagi. Amin. Kita akan melihat itu. Ya, tindakan-tindakannya yang sudah menyesatkan. Yang sudah membunuh banyak orang. Ya. Ya, di mana tadi seperti saya katakan bahwa di zaman ini tidak seperti di zaman-zaman yang lampau. Bagaimana cara dia untuk menyesatkan dan akhirnya akan membunuh. Amin. Haleluya. Jadi ini adalah peperangan Tuhan sebenarnya terhadap si jahat. Tapi Tuhan sekarang dijanjikan sebelum tampil di awan-awan hari ini. Haleluya. Yaitu zaman ini. Yaitu di dalam roh. Yaitu Roh Kudus. Amin. Di dalam hidup mempelai wanita. Dan oleh Roh Kudus yang mengajar. Amin. Memberitahukan kepada kita. Apa yang sudah dikerjakan oleh setan. Amin. Di mana dia datang dengan cara yang sangat menipu. Dan orang-orang sangat banyak tertipu. Itulah makanya Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Karena mereka memakai nama Tuhan, tetapi mereka di dalam suatu kondisi cara yang menipu. Amin. Haleluya. Mereka tidak tahu kalau mereka sedang tertipu.
Haleluya. Walaupun menggunakan nama Tuhan. Kita mau ke Mazmur 50. Bergerak nanti kepada hal-hal yang Tuhan mau tunjukkan. Kita terus melihat pergerakan baik oleh firman Allah. Kita juga melihat oleh firman Allah hal-hal yang terus berbuat si jahat. Kita bangkit berdiri. Mazmur 50 ayat yang ke-16. Mazmur 50 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Firman Tuhan. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutku? Dia akan fasik dengan kafir. Kafir beda dengan fasik. Amen. Jadi kita dulu orang kafir. Dulu, bukan sekarang. Karena kita sekarang sudah menjadi mempelai wanita. Kafir itu artinya orang yang tidak mengenal. Orang fasik itu mengenal. Jadi sama seperti Matius 7. Itu seperti orang fasik. Tapi Tuhan katakan aku tidak mengenal. Jadi orang-orang yang ada di dalam kondisi tertipu. Orang-orang ada dalam kondisi yang jatuh, terperdaya. Namun menggunakan fasilitas ataupun sesuatu yang katanya dari Tuhan. Lihat, tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan. Maka firman Tuhan di sini, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran. Bayangkan. Siapapun orangnya kalau ditegur firman Allah tidak mau, amin, maka dia adalah orang fasik. Dan orang fasik tidak sampai ke surga. Karena mereka tidak mau ditegur. Jadi mereka ini sudah bergerak sebenarnya dari kondisi yang kafir kepada kondisi yang dalam suatu suasana, situasi yang mendengarkan firman Allah. Tetapi tidak mau ditegur firman Allah. Anda paham itu? Tidak mau ditegur. Padahal engkaulah, ayat 17, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jadi lihat, itulah makanya saya katakan tadi, kondisi ayat ini. Amin. Begitu sangat mudah Anda lihat pemandangannya di dalam kelompok-kelompok kekristenan. Kelompok-kelompok kekristenan. Karena kita tidak berbicara yang lain selain apa yang kita kenal sebagai umat Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Lihat, ada orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, haleluya. Bahkan katanya diberi bahasa roh. Kemudian, bisa bernubuat dan ini dan itu. Bahkan bisa pergi kemana-mana berdoa menumpangkan tangan. Orang sakit sembuh. Coba bayangkan. Tapi kalau Tuhan, kalau firman Allah datang. Kalau firman Allah datang menegur. Mereka menolak. Enggak seperti itu dikatakan gereja kami. Enggak seperti itu dikatakan pendeta kami. Saya sudah berdoa Amang. Dan doa saya kemarin ada yang sembuh. Jadi nggak usahlah Amang kasih tahu firman yang seperti itu. Aku punya Tuhan kok. Kepada yang lain saja. Anda paham itu? Tetapi firman Allah, ayat disampaikan menegur mereka, tapi mereka menolak. Jadi roh apa itu?
Apakah Tuhan sedang mengesampingkan ayatnya ini? Berarti Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak absolut. Tuhan itu tidak setia. Tuhan itu pelin-pelan. Kalau perkataannya sendiri tidak dipertanggungjawabkannya. Apakah seperti itu Tuhan? Tidak. Tuhan akan selalu mendukung perkataannya. Amin. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Ya, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Lihat, pemandangan di dalam cara manusia. Anda paham tadi saya katakan? Lihat, ada dua cara yang sedang terjadi. Caranya Tuhan dan caranya manusia. Apakah caranya Tuhan? Firman. Tuhan akan selalu datang kepada yang tertulis. Caranya manusia tidak seperti itu. Caranya manusia adalah yaitu datang dari buatan manusia. Lihat, maka apa akhirnya? Kalau tidak senang dengan caranya orang lain akan dikata-katanya. Amin. Haleluya. Dia akan menjadi munafik. Ayat 21, itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Tetapi waktunya sebentar lagi. Kesabaran Tuhan sudah di ujung tanduk. Amin. Tuhan memang berdiam. Tetapi ini akhir zaman. Boom. Ini akhir zaman. Boom. Ini akhir zaman, saudaraku. Amin. Tuhan tidak selamanya akan berdiam. Tuhan tidak selamanya akan membiarkan dosa. Tuhan tidak selamanya akan membiarkan orang-orang yang tidak mau ditegur. Haleluya. Ya, akhir zaman. Aku ini dikatakan. Tetapi itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini di hadapanmu. Perhatikan hal ini, katakan Tuhan. Hai kamu yang melupakan Allah. Oh, tunggu dulu. Kami nggak pernah melupakan Allah, Amang. Kami nggak pernah melupakan Tuhan, Amang Pendeta. Buktinya kami datang di hari Minggu. Dan lain sebagainya. Oh, ntar dulu. Ini berbicara firman. Ini bukan berbicara hari Minggu. Ini berbicara firman. Amin. Bukan berbicara soal Anda hanya datang ke gereja atau ke suatu tempat kumpulan, membawa Alkitabmu, mempersiapkan uang 2.000-mu atau mungkin uang 5.000-mu. Amin. Menjadi seperti pelengkap ibadahmu. Bukan. Ini berbicara menerima teguran. Ini berbicara menerima pengajaran. Ini berbicara menerima firman. Dan itu adalah firman pada zamannya. Firman pada zamannya. Bukan firman. Atau tadi saya katakan soal pakaian. Di mana tetap pakaian tetapi itu sudah sesuatu yang lama. Yang tidak membuat manfaat bagi waktu yang selanjutnya. Tetapi Tuhan tahu cara. Amin. Haleluya. Untuk membuat Anda diberkati pada zaman ini. Tetap firman namanya. Tetapi ada firman pada zamannya. Perhatikanlah ini. Hai kamu yang melupakan Allah. Supaya jangan aku menerkam. Dan tidak ada yang melepaskan. Oh, dan itu sudah di ambang pintu. Itu sudah sangat dekat. Oh, lihat. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Silakan duduk. Memberkati panjang firman-Nya. Amin. Haleluya. Jadi itulah makanya kenapa Tuhan berkata aku tidak mengenal.
Karena orang-orang datang kepada Tuhan. Haleluya. Katanya mengenal Tuhan. Bukan mempersembahkan syukur. Tapi mempersembahkan kemampuannya. Mempersembahkan apa yang diusahakannya sendiri. Amin. Sebagai korban. Ya. Haleluya. Di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Mereka berpikir kalau mereka diutus organisasi denominasi. Lihat, mereka berpikir kalau itu diutus Tuhan. Oh, tunggu dulu. Itu bukan cara Tuhan. Amin. Lihat. Ada begitu banyak kebohongan. Tidak lagi jujur. Dan pemandangannya, kita tidak menilai dunia luar. Sedangkan yang di kita saja tidak beres. Amin. Tuhan katakan jadilah terang. Tuhan katakan jadilah garam. Kepada apa? Kepada dunia. Jangan lihat. Anda tidak akan pernah bisa menjadi garam. Ini berbicara Anda gereja. Perhatikan. Ini berbicara Anda sebagai gereja. Anda gereja, organisasi, denominasi, apapun merekmu. Amin. Firman Tuhan berkata, jadilah garam, jadilah terang. Haleluya. Dan lain sebagainya. Tuhan katakan bahwa Anda itu artinya sesuatu yang harus lebih mulia, lebih kudus. Tetapi lihat kondisimu. Haleluya. Jangankan Anda bisa ke dunia ini. Di tengah-tengahmu, apakah Anda sudah menjadi terang? Apakah Anda sudah menjadi garam? Anda paham itu? Haleluya. Kalau tidak ada kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran. Amin. Haleluya. Kalau bukan karena firman. Tetapi yang Anda lakukan adalah usahamu. Anda mempersembahkan sesuatu dari kuat gagahmu kepada Tuhan. Bukan karena memakan firman Allah. Oh, sehingga yang Tuhan mau bukan korban bakaranmu. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketaatan dan kejujuran. Apakah itu dapat Anda lihat pemandangan itu di dalam gereja-gerejamu? Apakah Anda melihat itu di dalam sistem-sistemmu? Apakah Anda bisa melihat itu di dalam gerejamu? Di dalam sistem-sistemmu? Orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat? Atau apakah Anda melihat penipuan di mana-mana? Anda mengerti? Itulah makanya saya tadi sudah sampaikan sejak awal. Amin. Haleluya. Bahwa zaman ini penuh dengan zaman yang menipu. Amin. Haleluya. Zaman ini penuh dengan zaman yang menipu. Dan banyak orang yang akan tertipu. Berpikir kalau mereka sedang menyembah Allah. Tetapi sesungguhnya sedang melawan Tuhan. Apa buktinya? Ayat ini perlu direnungkan dengan baik. Baik dimanapun Anda berada. Siapapun Anda. Apapun merek gerejamu. Amin. Haleluya. Seperti apakah Anda datang di hadapan Tuhan? Itu kan dia Amang. Saya enggak. Sama saja. Kalau Anda ada di tempat yang salah, maka Anda pun menjadi orang yang bersalah. Amin. Kenapa seperti itu? Saya kasih contoh. Lihat. Sederhana. Bagaimana polisi menangkap orang-orang yang mau ditangkap. Kalau sasarannya contoh di satu tempat, maka siapapun orang yang ada di tempat itu, diangkat dulu itu semua. Kemudian nanti di kantor baru ditelusuri. Karena semua bisa terlibat. Semua bisa terlibat. Anda paham itu? Haleluya. Dan kalau didapati Anda terlibat, walaupun Anda hanya sedikit Anda lakukan di situ, sama saja dihukum. Saya kan hanya mengantar teh untuk mereka. Ya, kau kasih minum orang jahat. Sama saja.
Anda paham itu? Karena semua di situ sedang menjadi sasaran. Bagaimana polisi ingin menangkap semuanya. Jadi semuanya harus ditangkap dulu. Jadi jangan Anda tertangkap di kebangkitan yang kedua. Jangan Anda sampai tertangkap di kebangkitan yang kedua. Karena Anda sudah didapati di suatu tempat di mana kondisi di tempat itu semua pada kondisi tahapan bersalah. Amin? Anda paham yang saya sampaikan? Kondisi itu akan kepada kesusahan besar. Tempat, suasana, kondisi kesusahan besar adalah tempat, kondisi, suasana orang-orang yang bersalah. Amin. Jadi setiap orang yang masuk kepada kondisi ini, tempat ini, maka semuanya akan tertangkap. Amin. Haleluya. Ya. Kecuali yang sudah ditentukan itu. Amin. Haleluya. Akan ada nanti di kebangkitan yang kedua. Amin. Akan ada di kebangkitan yang kedua. Haleluya. Karena mereka sudah menolak firman. Kecuali yang ditentukan, yaitu 144.000. Karena 144.000, haleluya, ya, sebelum Harmagedon, maka mereka harus diangkat. Sebelum Harmagedon, 144.000 harus diangkat. Tapi mereka harus mati terlebih dahulu. Seperti 2 orang nabi. Paham itu? Tapi mereka akan terangkat, haleluya, sama-sama. Mungkin sesaat, sedikit waktu mereka bisa saja di perjamuan kawin malam anak domba. Amin. Kemudian sesudah itu, selesai masa tribulasi, maka sama-sama di kerajaan 1000 tahun. 5 gadis bodoh akan masuk kepada penghakiman yang kedua. Pada kebangkitan yang kedua. Amin. Kenapa demikian? Karena mereka sudah menolak firman di zaman ini bagi mereka. Anda mengerti? Karena 5 gadis bodoh menolak firman. Amin. 5 gadis bodoh menolak firman di zaman ini. Dan firman yang sama ini pergi ke tribulasi. Amin. Haleluya. Ya, untuk 144.000 yang belum mendengar firman yang hari ini. Tetapi yang 5 gadis bodoh sudah mendengar, sudah. Maka mereka akan terus kepada kebangkitan yang kedua, bukan dibangkitkan seperti 144 dan diangkat naik. Bukan. Paham itu? Karena itu adalah firman pada zamannya. Karena 5 gadis bodoh sudah mendengarkan firman pada zamannya. Tetapi mereka bermain-main. Mereka merasa cukup. Bahkan mereka berkata, aku sudah tahu itu. Mereka tidak mau seluruhnya kepada firman pada zamannya. Haleluya. Jadi lihat betapa ngerinya. Betapa mengerikannya kondisi ini suatu saat. Dan betapa banyaknya orang akan merasa menyesal. Betapa orang akan merasa tertipu. Dan seolah-olah mereka itu orang yang akan diselamatkan. Tetapi yang akan dihukum Tuhan. Aku akan menghadapkan perkara ini di hadapanmu, kata Tuhan. Amin. Lihat. Kita akan ke nats yang selanjutnya. Kita mau ke Lukas. Lukas 9 ayat 26. Salah. Firman Tuhan ayat 25 sampai 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? 26.
26. Sebab barang siapa malu karena aku. Malu karena firman Allah itu loh. Gak pernah Tuhan Yesus langsung muncul di hadapan seseorang. Saya berkata, terima aku, terima aku, terima aku. Gak begitu Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus diperhadapkan di sampingmu. Amin. Mungkin kemudian di sana ada orang lain. Kemudian orang akan berkata, itu Tuhanmu. Jelek kali Tuhanmu. Gak seperti itu. Amin. Gak seperti itu ini. Bukan itu maksud ayat ini. Barang siapa malu karena aku. Amin. Yaitu karena firman. Malu. Dangbe. Marjamita. Alai mana boru-boru. Nung di jalan Tuhan. Dang boy boru-boru marjamita. Malu. Paham? Malu dang marjamita be. Karena selama ini marjamita nggak beteng. Tonari yang dang marjamita. Kita firman di mana? Malu di mana tuh halak. Tujoloni. Malu dia di hadapan orang. Ditegur firman Allah. Sehingga dia tidak lebih rendah hati. Amin. Dan menyadari bahwa dia sudah salah atau pun diperdaya oleh sistem. Tapi dia malu. Daripada kata orang yang makan. Dia tidak mau rendah hati. Barang siapa malu karena aku, karena firman, karena perkataanku, anak manusia juga akan malu. Oh, lihat. Anak manusia juga akan malu. Karena apa ini kondisinya? Nanti itu dilihat suatu pengadilan putih bisa saja. Karena orang-orang yang malu ini, karena firman, itu akan diperhadapkan di tahta putih. Kebangkitan yang kedua. Maka Tuhan pun anak manusia akan malu mengakui. Amin. Lihat, malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Maka Tuhan Yesus pun akan malu mengakui Anda. Hai gereja, dengan segala merek-merek gerejamu itu. Amin. Dengan segala model sistem organisasimu itu. Ya. Dengan cara buatan manusia itu. Tuhan, karena di dalam itu tidak ada kejujuran. Anda sadar atau tidak? Di dalam sistem itu tidak ada kejujuran. Di dalam sistem itu tidak ada korban syukur. Yang Anda adalah lakukanlah korban karena kuat dan gagahmu. Amin. Haleluya. Apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus akan malu mengakui Anda. Amin. Kembali Anda ke Mazmur 50 tadi. Karena Anda tidak mau menerima teguran. Amin. Karena Anda tidak mau menerima firman Allah. Anda datang sebagai umat Tuhan karena mengikut-ikut. Karena dipengaruhi keadaan. Bukan karena dilahirkan kembali. Bukan menerima firman. Bukan menerima cara Tuhan. Oh, lihat. Tapi, tahukah saudara bahwa semua ini Anda harus tahu dari mana ini dimulai. Kenapa ini sampai bisa terjadi dan banyak orang tertipu dan tersesat. Bahkan Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Maka Anda harus kembali dari mana, bagaimana kok bisa seperti itu terjadi. Itu Anda dibawa ke Taman Eden. Itu Anda dibawa ke Taman Eden. Karena di bumi ini dimulai dari Taman Eden. Peristiwa hal peradaban manusia, amin, dimulai di sana. Maksud saya sebelum peradaban manusia. Sebelum peradaban manusia, maka dimulai di Taman Eden. Itu dimulai segala sesuatu benih.
Segala sesuatu, ketika kita melihat sesuatu, maka kita lihat benih. Maka benihnya kita lihat di Taman Eden. Amin. Kok bisa hari-hari ini katanya umat Tuhan tidak mau menerima teguran? Amin. Ya, katanya dengan segala jenis sekte-sekte itu. Dan Tuhannya katanya satu, tetapi masih bobakan. Tuhannya katanya satu, tapi masih gariangan. Amin. Karena hanya soal masalah doktrin baptisan saja. Katolik berkata ikosongon, Protestan berkata seperti ini. Amin. Haleluya. Metodis, karismatik, Pentakosta berkata harus seperti ini. Lihat, itu cara-cara manusia. Itulah yang, lihat benihnya, lihat buahnya. Buahnya apa? Merbadai. Anda paham itu? Haleluya. Apa buktinya merbadai atau berantem? Tidak mau duduk bersama. Bikinlah sama kau, bikin sama aku. Kan begitu. Amin. Ya bikinlah nyanyianmu di situ, aku bikin nyanyianku di sini. Tapi katanya satu Tuhannya. Tetapi bertengkar. Coba bayangkan itu. Jadi apakah itu Tuhan? Tidak. Kalau Tuhan yang membuatnya, semua akan masuk di dalam kesatuan. Amin. Semua akan masuk kepada tahap kesatuan. Tetapi kalau dengan cara manusia, artinya penafsiran manusia harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tidak masuk kepada teguran Allah, tidak masuk kepada cara Allah, maka yang ada adalah terpisah, berantem. Amin. Yang ada adalah saling bermusuhan. Tetapi mulutnya berkata, Tuhannya Tuhan Yesus. Ngeri. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kalian berantem, masih bobakan. Makanya dunia ini tidak lagi Anda menegur, tetapi dunia yang menegur Anda. Katanya punya Tuhan. Katanya Tuhan Yesus. Nah bayangkan, katanya Roh Kudus. Tetapi tidak satu dengan yang lain. Itu membuktikan bahwa itu bukan cara Tuhan, itu adalah cara manusia. Dan hasilnya adalah perpecahan. Hasilnya adalah perselisihan. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat apa dikatakan tadi. Tulisan. Gereja Tiatira. Untuk melihat apa yang sudah membuat hal-hal ini terjadi. Amin. Tadi saya teruskan kembali ke Taman Eden. Di sanalah benihnya itu semua. Amin. Bahwa dulu di sana penipuan itu terjadi. Bahwa dulu di sana teguran itu pun sudah terjadi. Dan siapa yang didengar dan siapa yang ditolak. Dan berpikir masih anak Allah. Berpikir masih diberkati Tuhan. Tetapi sudah dekat dengan penghukuman justru. Itulah yang dulu dihadapi oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka sudah Tuhan tegur. Jangan makan. Amin. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 3. Tapi datang si penipu. Amin. Datang oknum yang tidak mau ditegur di surga. Tampil di Taman Eden. Memperdaya, menipu si Hawa. Amin. Haleluya. Itu benihnya di sana.
Maka lihatlah itu di setiap zaman. Dan lihatlah itu di 2000 tahun belakangan ini. Amin. Bagaimana spirit ini kembali mendapatkan tempatnya di tempat yang namanya katanya umat Tuhan. Amin. Ya. Zaman gereja keempat ini di Tiatira. Di sini dikatakan Nabi bahwa dalam zaman gereja Tiatira ini dia adalah seorang perempuan yang menguasai. Ya. Ini berbicara simbolik. Haleluya. Dia adalah misteri Babylon. Dia adalah si pelacur besar itu. Dia adalah Isabel, nabiah palsu. Kenapa? Jadi iblis sudah berhasil melalui perempuan, ya, menyuntikkan benihnya untuk selanjutnya di setiap zaman. Lihat, iblis mengerjakan rencana-rencananya, baik itu secara lahiriah, perempuan sudah oknum ataupun kelompok ataupun istilah lain yang selalu mudah digoda atau diperdaya untuk menjadi pralambang kelak kepada hal yang rohani. Amin. Kelak kepada hal yang rohani. Karena berbicara sesuatu hal yang lemah. Amin. Sesuatu yang lemah. Jadi dia tanpa lindungnya, tanpa oknum yang dipasangkan kepadanya sebagai sesuatu yang memberikan kekuatan dan pertolongan, dia tidak bisa apa-apa. Itulah jenis perempuan. Ya, tetapi lihat di sini dikatakan Nabi, ia adalah itu menjadi perlambang. Itu menjadi perlambang nanti kepada gereja. Karena gereja itu dikatakan datang daripada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah maskulin. Dan gereja itu adalah feminim. Jadi maskulin itu artinya gendernya laki-laki. Gereja itu gendernya itu perempuan. Jadi Tuhan itu yang kuat, gereja itu lemah. Jadi gereja yang lemah ini tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Jadi dia kalau tidak terus menyatu dengan Tuhan, yaitu firman, yaitu teguran-teguran Tuhan, dia akan diperdaya dan dikalahkan. Itu maksudnya. Amin. Nah, tetapi ini dari sisi yang lain, bukan gereja yang sejatinya. Yang dimaksudkan oleh Nabi tentang perempuan yang pelacur ini. Anda paham itu? Ia adalah si pelacur besar, itu ia adalah Isabel, si nabiah palsu, karena perempuan yang sejati tunduk kepada Allah. Gereja yang sejati, itu maksudnya.
Karena perempuan di sini diperlambangkan dengan gereja. Jadi gereja yang sejati itu harus tunduk kepada Allah atau harus mau ditegur oleh suaminya. Amin. Sama seperti itu si Hawa tidak mau ditegur oleh si Adam. Ngari doko si Adam. Una alang. Doko bapa, doko Jehovah. Dang boy alang ommu. Tidak bisa kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang ada di tengah-tengah taman itu Hawa. Amin. Haleluya. Bahkan kau raba pun jangan. Perempuan si Adam. Jadi dia tidak mau ditegur. Dia tidak mau tunduk kepada suaminya. Kalau kau makan, kalau kau raba, mati kita. Mati kita. Pisah kita. Gak diberkati Tuhan lagi kita. Kira-kira begitulah. Amin. Jadi, lihat. Gereja, karena perempuan yang sejati, tunduk kepada Allah. Tapi lihat kondisinya di Taman Eden. Lihat kondisinya di setiap zaman. Lihat kondisinya di gereja Efesus, Smyrna, dan sampai di gereja Laodikia hari ini. Tidak mau ditegur. Amin. Tidak mau memberikan korban syukur oleh kelahiran kembali. Oleh karena memakan firman Allah. Lihat. Ya. Yesus adalah kepalanya. Ia, lihat, tidak memiliki perkataannya sendiri selain perkataannya saja. Amin. Ia tidak memiliki perkataannya sendiri. Atau gereja itu artinya, tidak memiliki perkataannya sendiri selain perkataan Tuhan saja. N besar. Nya. Tidak memiliki pemikirannya sendiri selain pemikirannya. Itulah gereja yang sejati. Itulah perempuan yang suci. Amin. Tidak memiliki kepemimpinan selain kepemimpinannya atau kepemimpinan suaminya atau Tuhannya. Tetapi bagaimana dengan gereja ini? Amin. Tetapi bagaimana dengan gereja ini? Haleluya. Bagaimana dengan gereja-gereja? Ia sudah membuang firman. Ia sudah membuang firman. Apa itu? Kami tidak pernah membuang firman Amang. Ntar dulu. Ketika Anda tidak mau ditegur firman Allah, Anda sudah membuang Tuhan. Anda sudah membuang firman Allah. Menghancurkan Alkitab. Haleluya. Dan tulisan-tulisan yang kudus. Amin. Di zaman ini. Dan lihat apakah itu yang terjadi juga di hari-hari ini. Orang sudah membuang Alkitab. Lebih takut kepada keputusan-keputusan dunia. Daripada Alkitab. Daripada apa kata Tuhan. Amin. Oh. Lihat. Tetapi bagaimana dengan gereja? Ia sudah menyembelih mereka yang hendak memberitakan kebenaran. Lihat, ini sedang dalam perjalanan. Lihat. Dan siapakah dia? Itu adalah setan yang ingin menyembelih orang benar di zaman ini. Dan juga lihat sedikit lagi di zaman ini. Menyembelih apanya sekarang di zaman ini? Keimananmu, kesungguhanmu, ketaatanmu. Amin. Haleluya. Kalau di sana dulu menyembelih tubuh-tubuh itu. Siapa itu? Iblis. Tetapi di mana iblis? Mengerjakan dengan caranya. Itu Anda lihat dari pembukaan firman Materai yang pertama. Yaitu Efesus, penyingkapan kedalaman setan di zaman Efesus. Amin. Kedalaman setan di zaman Smyrna. Kedalaman setan di zaman Pergamus. Di mana itu dari antikris. Amin. Kepada paham Bileam dan kepada doktrin Isabel. Amin. Itu adalah dari
menolak firman. Amin. Menolak teguran. Kemudian itu terus dia mengganti keimamatan yang ditaruh Tuhan yang adalah Roh Kudus dengan manusia. Amin. Terus memimpin umat dan terus dia menjadi paus. Amin. Haleluya. Dari kepemimpinan Roh Kudus kepada kepemimpinan manusia. Dari menolak firman menjadi nabi palsu. Amin. Haleluya. Ya. Dari keimamatan Roh Kudus menjadi gereja organisasi. Amin. Dan manakah gereja organisasi yang pertama? Atau satu kumpulan dengan cara buatan manusia, itu adalah gereja Roma Katolik. Kemudian nanti Protestan. Kemudian nanti Metodis. Kemudian nanti seterusnya Karismatik Pentakosta. Itulah sistem-sistem atau organisasi-organisasi. Amin. Haleluya. Yang dibuat oleh manusia. Di dalam suatu cara untuk menyembah Tuhan. Amin. Dalam suatu cara untuk menyembah Tuhan dengan cara buatan manusia. Amin. Yang dicurahkan di dalam peraturan-peraturan, anggaran-anggaran di dalam sistem-sistem organisasi denominasi itu. Jadi iblis mulai bergerak mendapatkan instrumennya atau kuda atau caranya. Amin. Yaitu dimulai dari gereja yang pertama-tama berorganisasi. Amin. Di sanalah dia mulai begitu rupa sampai-sampai dia akan membunuh semua yang tidak tunduk kepadanya. Amin. Sesudah gereja itu tertipu. Amin. Sesudah gereja itu terperdaya. Haleluya. Ya. Katakan lagi, ia sudah berkuasa. Lihat siapa tadi itu? Iblis di dalam suatu bentuk yang lain, yaitu dalam suatu bentuk keagamaan. Amin. Iblis. Dan itu adalah untuk lihat, membunuh dan meniadakan seluruh anak-anak Allah. Amin. Karena iblis tahu siapa musuhnya. Karena iblis tahu, itulah makanya dia harus menghabisi semua anak-anak Allah sebisa mungkin. Dan dia tahu dan dia punya pijakan. Dan pijakan dia, sesudah dia berhasil menipu, sesudah gereja itu tidak menerima teguran, sesudah Hawa menolak teguran, amin. Sesudah gereja sesudah gereja di Efesus menolak teguran, amin. Masuk, yaitu antikris, anti firman, anti teguran, ya. Amin. Maka dia mendeklarasikan dirinya sebagai bentuk yang sah. Amin. Untuk menyatakan penyembahan kepada Allah. Amin. Iblis itu menyembah Tuhan loh. Jangan saudara berpikir kalau iblis tidak menyembah Tuhan. Iblis itu menyembah Tuhan. Tetapi iblis tidak taat kepada firman. Amin. Tetapi iblis tidak taat kepada firman. Karena Anda harus tahu, agen-agen yang membuat kejahatan ini adalah iblis. Sama seperti gini loh. Jadi Anda harus paham ini, jadi Anda harus ngerti. Sama seperti di kasusnya Ayub lah. Iblis mendapatkan suatu secara tidak terlalu
begitu kelihatan seperti itu dari Tuhan, maka perhatikan, iblis sedang menunjukkan dirinya mengerjakan sesuatu karena dari Tuhan. Ketika dia datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata, kamu lihat hambaku Ayub? Ya, aku lihat Tuhan. Paham itu? Lihat, tidak ada yang setaat dia kepada aku di muka bumi ini. Maka iblis terganggu. Iblis terganggu. Dia tidak lebih hebat dariku, Tuhan. Anda paham? Itu kan karena kau jaga. Coba enggak kau jaga? Saya lihat apakah dia taat kepadamu. Karena Tuhan tahu oknum yang enggak taat. Jadi kalau Tuhan tidak tahu, tidak kasih izin atau kehendak dia mengerjakan sesuatu, iblis tidak bisa. Jadi jangan Anda berpikir, lihat keagamaan itu tidak ada dalam pengetahuan Allah. Walaupun itu bukan sesuatu yang datang dari keinginan Allah untuk membuat penderitaan kepada manusia. Terutama di sini orang-orang kudus. Tidak. Amin. Lihat. Tetapi karena manusia itu sudah di dalam dosa dan daging, maka kecenderungan mereka serupa dengan bapa mereka, yaitu setan. Amin. Maka iblis punya kesempatan melalui manusia itu tetap untuk melawan teguran Tuhan supaya tidak taat. Maka iblis berkata, coba ambil pagar-pagarmu itu, perlindunganmu itu, testing dia. Maka Ayub dites. Amin. Jadi lihat. Maka Tuhan, kebaikan Tuhan ini adalah untuk orang-orang kudusnya di setiap zaman. Tuhan tahu siapa yang akan bisa mentesting Anda dan saya. Anda mengerti jalan pikiran saya sekarang? Amin. Seperti Ayub ditesting oleh iblis. Karena lihat, harus siapa yang mentes, siapa yang menguji, yang mencobai Tuhan Yesus? Iblis. Jadi apakah Tuhan bisa menghindarkan iblis darinya? Bisa. Jadi siapa yang mentes? Gak ada. Jadi apa caranya? Jangan dihindarkan. Jadi jangan Anda menghindar dari cobaan. Amin. Yang perlu Anda tahu bahwa Anda memang seorang anak Allah yang memiliki sesuatu tidak lain hanyalah taat. Gak peduli cara mana, seperti apa. Yang penting aku ingin diekspresi suatu ketaatan kepada Tuhan. Amin. Maka perhatikan di sini sedikit lagi. Bagaimana? Karena Ayub adalah juga perlambang daripada mempelai atau suatu yang taat dari bangsa kafir. Karena dulu dia adalah orang yang dari bangsa kafir. Belum ada Israel. Karena hanya Israel lah negara atau bangsa yang dikenal sebagai yang menyembah Tuhan. Selain itu kafir. Atau kafir itu yang belum mengenal Allah. Jadi dulu orang-orang di dunia ini belum datang dari cara pandang bangsa yang dikenal Allah. Masih pribadi, yaitu secara kafir. Nah, makanya Ayub itu adalah nabi dari bangsa kafir. Atau arti nabi itu firman yang datang kepada seseorang. Itulah Ayub. Nah, kemudian harus diakhiri juga dengan nabi, yaitu firman yang datang kepada seseorang dari bangsa kafir. Yaitu sesuatu yang bukan datang dari Israel, itu maksudnya. Makanya William Branham bukan dari Israel. William Branham dari Amerika, dari bangsa kafir. Bukan dari Israel atau bangsa yang sudah dipilih atau mengenal Allah. Itulah mengawali di sana, maka lihatlah William Branham di sini. Jadi itu Tuhan yang sama datang kepada manusia, Tuhan yang sama datang kepada William Branham. Itu adalah perlambang mempelai wanita atau orang yang taat. Anda paham itu? Haleluya, dari bangsa kafir, bukan dari Israel. Maka Andalah sekarang, amin, seorang yang taat kepada Tuhan, bukan sekarang dari Israel, tapi di luar Israel sekarang yang taat kepada Tuhan. Bisa dilihat kecocokan kesinambungan ini? Haleluya. Maka sekarang saya kembali ke pemikiran saya. Lihat,
Jadi iblis itu adalah sesuatu hal, sosok yang seperti menyembah Allah, tetapi tidak taat. Apa arti menyembah itu? Istilah lain, kalau arti menyembah sebenarnya taat. Tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Tapi menyembah di sini bukan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Yang saya maksudkan di sini bahwa iblis itu bukan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya dia tahu siapa Tuhan. Anda paham itu? Dia kenal, dia tahu siapa Tuhan. Tetapi dia tidak taat kepada Tuhan akan seluruh firman-Nya. Dia punya kecenderungan sombong. Dia punya kecenderungan menolak teguran. Itu sombong. Dia punya kecenderungan sombong, yaitu menolak teguran. Kalau orang rendah hati mau ditegur, itu. Ya, dulu iblis tidak mau ditegur di surga. Amin. Nah, jadi lihat bahwa jadi setan, lihat, ingin mengekspresikan dirinya melalui orang-orang yang berdosa di muka bumi ini. Dia tidak sendirian. Amin. Untuk lihat seolah-olah menyembah Tuhan. Tetapi tidak begitu yang sesungguhnya. Amin. Dia sesungguhnya tidak menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dia menyembah Tuhan untuk kesenangannya. Ya. Dia menyembah Tuhan untuk kedagingannya. Dia menyembah Tuhan untuk pikirannya. Anda mengerti yang saya maksudkan? Bukan untuk pikiran atau kepemimpinan Allah. Bukan untuk menyenangkan Tuhan. Itu akhirnya menarik penyembahan itu akhirnya untuk dirinya sendiri. Jadi orang dibuat akhirnya menjadi hanya taat kepadanya. Bukan membawa orang taat kepada Tuhan. Karena menyembah, kalau orang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka orang itu akan membawa orang juga menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya di dalam firman dan hidupnya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus dan firman adalah satu. Haleluya. Nah, iblis tidak bisa seperti itu. Nah, makanya di manakah hal ini Anda lihat, maka itu mulai seperti di Taman Eden. Kemudian kalau gereja Anda lihat itu di gereja Efesus, pergerakan dari gereja mulai yang dari Yerusalem. Karena itu adalah juga rasul yang sama. Amin. Paulus yang dari Yerusalem, Paulus yang di Efesus, itu adalah Roh Kudus yang sama. Anda paham yang saya sampaikan? Haleluya. Maka lihat, sesudah mereka tiada, amin, istilah lain di Taman Eden, Hawa tidak bersama-sama dengan Adam. Maka di sanalah kesempatannya siapa? Si setan. Untuk mengekspresikan dia penyembah, bukan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Bukan di dalam keseluruhan firman. Jadi dia menambah di situ pikirannya sendiri. Menyembah Tuhan menambah di situ perasaannya sendiri. Menyembah Tuhan menambah di situ penderitaannya di situ ada dimasukkannya. Amin. Perasaannya, intelektualnya, dan lain sebagainya. Bukan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Tuhan dalam keseluruhan pembukaan firman. Sehingga dia memiliki kesempatan menambah dan mengurang. Itulah yang dilakukan oleh setan. Di manakah Anda mulai ini? Sesudah lihat, Hawa sedikit tidak bersama-sama dengan Adam. Maka iblis memiliki kesempatan. Anda paham saya sampaikan? Hal yang samalah dengan gereja. Sesudah gereja itu tidak bersama-sama dengan para rasul. Amin. Karena Roh Kudus pada zamannya di waktu itu adalah di dalam para rasul. Amin. Roh Kudus pada zamannya di zaman gereja mula-mula adalah para rasul. Amin. Sesudah para rasul tiada. Lihat, karena manusia, kenapa? Karena manusia itu,
lihat, sudah seseorang yang harus dipimpin keberadaannya. Itulah makanya Tuhan juga harus ada di dalam seseorang untuk memimpin keberadaan manusia. Amin. Ya, itulah kebenaran. Bahwa manusia itu harus dipimpin kepada keteladanan namanya. Untuk melihat bahwa sehingga mereka dapat membedakan mana yang harus mereka ikuti. Nah, jadi sesudah para rasul itu tidak lagi bersama-sama dengan mereka, maka di sanalah iblis memiliki kesempatan. Amin. Untuk supaya gereja itu menolak teguran atau firman Allah. Yaitu supaya mereka menerima perkataan tipu muslihat dari tadi kepandaian yaitu cara usaha kuat dan gagah manusia. Lihat, di manakah puncaknya? Yaitu di Pergamus, dan di manakah ekspresi yang selanjutnya di Tiatira. Di zaman gereja Tiatira. Amin. Lihat, sesudah gereja itu dipimpin oleh manusia. Sesudah gereja itu berorganisasi. Itulah gereja Katolik Roma. Dan orang Kristen yang sejati, orang-orang kudus masuk ke dalam inkuisisi. Masuk dalam tekanan, masuk dalam penderitaan, bahkan pembunuhan. Dan firman Allah, Alkitab disembunyikan. Sehingga manusia di zaman itu sampai 1900 berapa? Maksud saya 1600-an. Kalau saya tidak salah. Ya. Sampai 1600 sekian, maka itu adalah zaman kegelapan. Amin. Kenapa zaman kegelapan? Karena firman Allah sudah disembunyikan. Tidak ada lagi tuntunan untuk membawa umat Tuhan mengenal Allah, untuk melakukan teguran-teguran dari Tuhan. Yang ada adalah perkataan manusia, yang ada adalah keinginan selera teguran manusia untuk kepentingan, kebesaran, kejayaan, hal-hal yang dibangun oleh manusia itu di dalam kumpulan orang Kristen katanya, tetapi itu adalah yang sudah diorganisasikan. Itulah gereja Katolik Roma, kemudian nanti Anda lihat Protestan, Lutheran, dan Metodis, dan Karismatik Pentakosta. Semua bentuk organisasi ini adalah kesinambungan. Adalah kesinambungan cara setan untuk terus mengadakan tipu daya. Tipu muslihat, memperdaya, bahkan akan sampai membunuh keimanan seseorang ketika itu muncul di setiap zaman. Anda paham? Anda bisa mengikutinya? Haleluya. Jadi di dalam gereja yang keempat ini yang berarti dikatakan Tiatira artinya kendor, longgar, atau kabur. Itu arti Tiatira. Amin. Maka sesuai dengan namanya, maka zamannya pun orang-orang di zaman ini yang katanya beragama, haleluya, yang mereka hadapi adalah situasi yang seperti ini. Mereka menjadi kendor. Amin. Mereka menjadi longgar, menjadi kendor, nggak apa-apalah. Dan ditambah lagi tekanan, ditambah lagi himpitan, ditambah lagi kehidupan. Anda mengerti? Haleluya. Dan lihat apakah Anda akan bisa melihat ini di zaman ini? Ya. Karena di zaman ini itu diakumulatifkan. Melalui kuda putih, hitam, merah dan hitam, sekarang menjadi pucat. Maka ketiga zaman ini di mana spirit yang di dalam ketiga zaman ini akan begitu hebat dibuat di zaman gereja, di akhir zaman, di pembukaan meterai yang keempat yaitu kuda pucat. Anda paham itu? Lihat,
keimanan orang di zaman ini? Anda lihat kendor? Anda melihat keimanan orang di zaman ini, apakah longgar? Tidak diikat dengan keras, longgar. Amin. Karena yang orang kotamu, komos be bain ke pinggang nabi. Kasamu larong mengelilihamu, dan tui tareal munai pikiram. Amin. Karena sudah diikat, tidak longgar imannya. Pakaiannya ketat, bagus ke pinggangnya. Amin. Haleluya. Nah, model tipe ini sedang ada di zaman ini juga. Bagaimana keimanan orang melalui pengaruh sistem organisasi itu. Di mana organisasi itu sudah bekerja menikah dengan pemerintah. Organisasi gereja sudah menikah dengan pemerintah. Anda paham itu? Sama seperti dulu Katolik Roma menikah dengan pemerintah, yaitu Kekaisaran Romawi. Anda paham? Makanya firman Allah, keimanan mereka longgar. Karena apa? Kekaisaran Romawi pemerintah ini juga memiliki kepentingan yang besar di dalam urusan yaitu keagamaan itu pada waktu itu. Amin. Itulah yang terjadi. Ya. Sehingga semuanya menjadi kompromi. Tidak dapat lagi melihat rencana dan kehendak Tuhan. Mengendalikan segala sesuatunya. Jadi ia diperdaya. Amin. Gereja itu diperdaya. Yang asli itu sudah semakin tidak terlihat lagi. Orang-orang pada waktu itu semuanya sudah diperdaya. Amin. Di dalam kuasa yang besar antara gereja organisasi dengan pemerintah. Maka hal yang sama di zaman ini Anda bisa lihat. Ya. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Semuanya hendak seolah-olah menyembah Tuhan dengan tunduk kepada pemerintah. Tapi mereka tidak melihat apa di balik semua ini. Anda paham itu? Lihat. Ya. Jadi itulah zaman-zaman kegelapan. Mulai bergerak. Dan kegelapan itu semakin hebat di zaman ini. Amin. Dan sebisanya akan segera menguasai seluruh dunia. Dan tujuannya adalah untuk menguasai mempelai wanita ada di kegelapan. Apa itu tadi kegelapan? Ya ini kendor. Amin. Menolak teguran. Amin. Menolak firman. Menolak Tuhan. Longgar. Lihat pemenangannya kabur. Berbayang-bayang. Tidak pasti. Berbayang-bayang. Kabur. Maka orang tidak punya tujuan. Maka hanya yang dipredestinasi. Maka hanya mempelai wanita yang dapat memahami ini. Dan mengerti. Dia tidak berbayang-bayang melihat sesuatu. Dia tidak longgar. Dia tidak kompromi. Amin. Haleluya. Dia tidak kendor. Amin. Dia tidak gampangan. Dia menilai segala sesuatunya oleh firman. Dia mengerti teguran Tuhan yang lebih utama. Haleluya. Jadi saya sedang hanya terus masih menyingkapkan apa yang terjadi di antara meterai pertama, kedua, ketiga. Amin. Haleluya. Dan melihat itu juga sedang terjadi di meterai keempat, yaitu akhir zaman kuda pucat hari-hari ini dibuat lebih besar. Dibuat lebih besar. Amin. Haleluya. Jadi kiranya kita adalah orang-orang yang diberikan suatu pemahaman, pencerahan untuk bisa mengerti apa di balik seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini. Sehingga Anda akan lebih mencondongkan diri Anda, mendekatkan diri Anda kepada teguran Tuhan, kepada hati Tuhan, kepada firman Tuhan. Amin. Apakah itu? Membukakan ketujuh meterai yang dijanjikan di Daniel dan yang diperlihatkan kepada Yohanes untuk orang-orang di akhir zaman. Untuk bisa diliputkan dari tantangan yang hebat di zaman ini.
Maka tidak lain tidak bukan yaitu dengan menerima pembukaan ketujuh meterai. Amin. Dengan menerima, melihat suatu kebenaran di dalam dunia ini, apakah Tuhan sudah genapi Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Supaya tampil ayat 8 sampai 11. Amin. Dan akan menjadi menang. Amin. Oleh karena Wahyu 22 ayat 17. Yaitu penyatuan antara Kristus dan mempelainya. Antara Kristus dan umatnya. Antara Tuhan dan mempelai wanitanya. Antara Tuhan dengan gerejanya yang sejati. Bukan gereja yang tidak sejati seperti dikatakan Nabi di khotbah zaman Tiatira ini. Amin. Haleluya. Sehingga Anda akan melihat dirimu adalah orang-orang yang dipredestinasi. Amin. Sesudah tampil melewati squeeze, Anda akan menjadi orang-orang yang siap kepada pengangkatan. Sesudah Anda didapati menang di dalam ujian yang terakhir. Amin. Haleluya. Dan Anda tahu dari mana datang squeeze itu. Dan itu tidak boleh tidak terjadi. Harus terjadi. Demi mempelai wanita yang memiliki iman yang sempurna. Harus diuji. Seperti dulu Yesus Kristus di padang gurun itu diuji. Sehingga tampillah sosok manusia yang sempurna. Paham itu? Begitulah kita di hari-hari ini. Untuk mengkoneksikan sorga adalah kelahiranmu. Untuk mengkoneksikan adalah sorga kampung halamanmu. Anda paham itu? Maka Anda bukan orang-orang yang gampangan. Bukan orang-orang yang longgar. Bukan orang-orang yang tidak mau ditegur. Bukan orang-orang yang anti diajar. Amin. Tapi orang-orang yang ditentukan untuk terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Baik. Kita akan teruskan di hari lain. Haleluya. Dan sungguhnya ayat-ayat itu semua baik di hari Rabu, baik di hari-hari sebelumnya karena sudah 3 kali saya membawakannya, tidak berangkat ke pembukaan ke-7 meterai. Tetapi kalau Tuhan berkenan hari Rabu, lihat, saya akan masuk ke pembukaan ke-7 meterai, yaitu meterai yang kelima. Amin. Bisa dipahami? Jadi selainnya itu, ada 3 pertemuan kita. Saya tidak membawa Anda kepada nutsnya. Tetapi saya sesungguhnya sedang menerangkan juga misteri yang ada di dalam meterai-meterai itu. Amin. Karena seperti yang saya katakan tadi, itu adalah dicakup di dalam meterai kedua juga. Amin. Tiatira itu. Amin. Sudah pengekspresian dari bahwa gereja yang berorganisasi itu menikah dengan pemerintah. Itulah Katolik Roma. Dari sanalah itulah yang menjadi instrumen atau kuda. Amin. Bejana bagi iblis seperti dulu di Taman Eden memperdaya. Amin. Haleluya, memperdaya perempuan itu. Begitulah iblis sampai hari ini terus mengakumulatifkan kuasanya, tipu dayanya. Amin. Melalui sains intelektual manusia dan kecenderungan kedagingan manusia. Walaupun katanya dia agama Kristen. Amin. Haleluya. Tetapi selama dia, lihat, masih berkoneksi dengan sistem organisasi denominasi, maka dia akan menjadi instrumennya setan juga untuk melakukan tipu daya bagi banyak orang. Juga di dalam gerejanya itu sendiri. Karena dia bukan kepada penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Dia dikatakan menyembah, tetapi dia menyembah menurut intelektualnya. Dia menyembah Tuhan menurut perasaannya. Dia menyembah Tuhan menurut tradisi dan agamawinya. Bukan menurut roh dan kebenaran, yaitu firman pada zamannya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan berkenan, saya akan simpelkan itu dan langsung ke pembukaan 7 meterai itu di hari Rabu lagi. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena
roh yang ada pada kami begitu menyala-nyala, bergairah untuk terus dibuat supaya hanya memikirkan hal-hal surgawi, yaitu firman, yaitu pewahyuan, yaitu hal-hal yang disingkapkan bagaimana kami menghadapi segala sesuatunya oleh iman, di mana iman itu timbul oleh karena pendengaran akan firman Allah. Apa yang sudah terjadi, sedang dan akan terjadi. Karena kepada kami diberitahukan, sehingga kami tahu bagaimana menghadapi segala sesuatunya, bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh karena mau ditegur firman Allah, mau tunduk, mau taat, mengekspresikan diri ini sebagaimana mestinya, yaitu yang adalah bagian daripada firman Allah, tidak lari dari tantangan, namun bukan dari firman Allah. Menolak segala sesuatunya tidak boleh tampil ada di dalam diri kami selain daripada Tuhan. Karena kami dikatakan persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan. Itu artinya yang sudah datang dari cara dan kehendak Allah, dan terus mau didandani, dibuat sedemikian rupa oleh teguran-teguran dari Tuhan, yaitu nas-nas kitab suci yang tersingkap di zaman ini, yang akan menjadi bagian yang supaya dapat dilihat bahwa kami adalah tulisan yang dibaca oleh semua orang. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu, kami ingin melabuhkan seluruhnya itu di dalam kehendak dan rencanamu. Jadilah Tuhan kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan apapun yang terjadi Bapak, kami percaya Engkau tampil Tuhan, seperti tadi hamba sudah sampaikan, bahwa kami adalah biji matamu. Dan kami adalah orang-orang yang ada dalam kepak sayap. Kiranya itu senantiasa menjadi perenungan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati saudara kami yang tidak boleh hadir. Kiranya Engkau tolong Tuhan selalu. Dan kiranya bukan keinginan kami yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Pertolongan kami datang daripadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Duduk, kita tinggalkan tempat ini. Haleluya, kita angkat pujian kita. Ada kota yang indah. Ada kota yang indah.